Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus penyakit tular vektor dan zoonotik di wilayah endemis dunia dengan judul Pengendalian Chikungunya Negara India dan Pes Negara Afrika. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, latar belakang. Penyakit tular vektor dan zoonotik masih menjadi masalah kesehatan penting karena dapat menyebabkan wabah seperti chikungunya dan pes. Chikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dengan kasus di Purbalingga meningkat dari 116 kasus pada tahun 2020 menjadi 512 kasus pada tahun 2021. Pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis juga masih ditemukan di Indonesia, termasuk di Pasuruan yang ditemukan 630 tikus pembawa pinjal pada tahun 2023. Madagaskar menjadi negara dengan kasus pes tertinggi di dunia dan pernah mengalami wabah besar pada tahun 2017 dengan 2.417 kasus serta 209 kematian. Sementara itu, India mencatat tingginya kasus chikungunya dengan total 921.928 kasus suspek selama tahun 2018 sampai 2024. Penyebaran kedua penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan iklim, dan mobilitas penduduk sehingga diperlukan pengendalian dan pencegahan yang lebih baik. Next. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana etiologi, epidemiologi, dan patogenesis penyakit chikungunya di India. Yang kedua, bagaimana strategi pengendalian vektor penyakit chikungunya di India. Yang ketiga, bagaimana etiologi, epidemiologi, dan patogenesis penyakit pes di negara-negara Afrika, khususnya Madagaskar. Yang keempat, bagaimana strategi pengendalian vektor dan juga roden penyakit pes di Madagaskar, Afrika. Yang terakhir yaitu bagaimana kelayakan penerapan strategi pengendalian penyakit chikungunya di India dan juga penyakit pes di Madagaskar sebagai pembelajaran pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu menganalisis pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik pada wilayah endemis di luar Indonesia, khususnya penyakit chikungunya di India dan juga penyakit pes di negara-negara Afrika, serta meninjau strategi pengendalian vektor dan juga rodin yang diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu menjelaskan etiologi, epidemiologi, dan patogenesis penyakit chikungunya di India, mendeskripsikan strategi pengendalian vektor penyakit chikungunya di India, menjelaskan etiologi, epidemiologi, dan patogenesis penyakit pes di Madagaskar, Afrika, mendeskripsikan strategi pengendalian vektor dan roden penyakit di pes Madagaskar, Afrika, dan juga menganalisis kelayakan penerapan strategi pengendalian penyakit chikungunya dan pes sebagai pembelajaran dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan mengenal penyakit tular vektor dan zoonotik khususnya chikungunya di India dan pes Madagaskar, Afrika. Yang kedua, menjadi sumber referensi mengenai strategi pengendalian vektor dan roden pada wilayah endemis luar Indonesia. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai upaya pengendalian penyakit chikungunya dan pes di negara endemis. Yang keempat, menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa pada mata kuliah pengendalian vektor dan roden. Yang kelima, menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penyakit tular vektor dan juga zoonotik. Next. Baik, untuk selanjutnya bagian tinjauan pustaka mengenai etiologi dan epidemiologi chikungunya. Dari sisi etiologi, menurut Delima Cavalcanti et al. Pada tahun 2022, chikungunya disebabkan oleh chikungunya virus atau CHIKV, yaitu virus RNA untai tunggal yang mengkode 4 protein non-struktural dan juga 5 protein struktural. Virus ini memiliki 3 genotip utama, yaitu Asian, West African, dan ECSA. Menurut Padung Sombat et al. Pada tahun 2022 menjelaskan bahwa genotip ECSA berasal dari Kenya, kemudian menyebar
menyebar ke kawasan Samudra Hindia dan akhirnya masuk ke Asia Tenggara. Genotip ECSA ini juga diketahui memiliki mutasi E1A226V yang terbukti dapat meningkatkan kemampuan replikasi virus dalam tubuh nyamuk Aedes albopictus sehingga dapat memperluas potensi penyebarannya. Lalu berdasarkan WHO tahun 2025 dan D5 Cavalcanti et al. Tahun 2022, virus ini pertama kali diidentifikasi di Tanzania pada tahun 1952 dengan wabah perkotaan pertama yang tercatat di negara Thailand tahun 1967 dan juga di India pada tahun 1970-an. Lalu dari sisi epidemiologi, menurut WHO tahun 2025 menyatakan bahwa penularan CHIKV terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dengan puncak aktivitasnya pada pagi hari dan menjelang sore. Lalu menurut Betis et al. Pada tahun 2022 menjelaskan adanya perbedaan pada pola transmisi antara Afrika dan juga Asia. Di Afrika, virus beredar melalui siklus enzootik yang melibatkan primata sebagai reservoir, sedangkan di Asia penularannya berlangsung melalui siklus urban langsung dari manusia ke nyamuk dan juga kembali ke manusia. Lalu WHO tahun 2025 juga menyebutkan bahwa manifestasi berat dari penyakit ini terutama terjadi pada kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan juga individu yang sudah memiliki kondisi kesehatan lain sebelumnya atau disebut komorbiditas. Sementara itu berdasarkan Anggraini et al. Tahun 2021 di Indonesia kasus pertama dilaporkan di Samudra Hindia, di Samarinda pada tahun 1973 dan seluruh sampel yang di atau tergolong genotip Asian Pacific. Jika melihat data globalnya, WHO tahun 2025 mencatat bahwa hingga Desember 2024 sudah ada 119 negara yang melaporkan penularan lokal CHIKV dengan estimasi 35 juta infeksi setiap tahunnya. Lalu sepanjang Januari hingga September 2025 tercatat 155 kematian dari 40 negara. Next. Selanjutnya, patogenesis chikungunya. Yang pertama, chikungunya virus masuk ke tubuh lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, lalu menginfeksi sel kulit dan makrofag di area gigitan. Lalu virus kemudian menyebar ke organ lain seperti hati, otot maupun sendi melalui aliran darah, memicu pelepasan sitokin proinflamasi yang menyebabkan demam tinggi, nyeri otot, dan ruam kulit. Lalu nyeri sendi terjadi karena virus menginfeksi fibroblast sinovial sehingga memicu peradangan pada membran sendi. Akibatnya terjadi pembengkakan dan kerusakan jaringan di sekitar sendi, terutama pergelangan tangan, lutut, dan juga pergelangan kaki. Pada sebagian penderita, nyeri sendi bisa bertahan lama bahkan setelah fase akut selesai karena respon imun yang terus aktif. Pada kasus berat, terutama bayi, lansia, dan penderita dengan penyakit penyerta virus bisa menyebar ke sistem saraf pusat dan memicu komplikasi seperti ensefalitis. Meski tubuh membentuk antibodi untuk melawan virus, respon imun yang berlebihan justru dapat memperparah kerusakan jaringan sehingga sebagian penderita mengalami keluhan muskuloskeletal kronis jangka panjang. Next. Selanjutnya kita akan membahas pengendalian vektor chikungunya di India. Menurut Kumar et al. Pada tahun 2024, kasus chikungunya di India ini mengalami peningkatan yang sangat drastis dari 3.300 kasus di tahun 2015 menjadi 11.890 kasus di tahun 2021. Faktor utama penyakit ini adalah Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Yang perlu diperhatikan, nyamuk ini aktif menggigit di siang hari, yaitu pada pagi hari dan juga menjelang sore, berbeda dengan nyamuk malaria yang aktif di malam hari, sehingga pengendaliannya itu menjadi lebih menantang. Dari sisi resistensi, kedua faktor ini sudah terbukti resisten terhadap DDT, namun kabar baiknya mereka masih rentan terhadap piretroid sintetik sehingga insektisida ini masih menjadi andalan program pengendalian nasional hingga saat ini. Sayangnya pengendalian yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, hanya berupa larvisida untuk stadium akuatik dan fogging yang baru dilakukan ketika sudah terjadi lonjakan kasus. Artinya pendekatannya masih bersifat reaktif dan bukan preventif. Oleh karena itu, beberapa alat pengendalian baru sedang dikembangkan. Pertama ada ATSB atau Attractive Toxic Sugar Baits, yaitu umpan gula beracun yang mampu membunuh nyamuk jantan dan betina sekaligus. Dengan mortalitas lebih dari 90% pada Aedes aegypti berdasarkan uji laboratorium di India. Kemudian yang kedua, cat insektisida yang tidak memerlukan tenaga terlatih dan terbukti efektif sehingga 18 bulan. Yang ketiga ada pakaian insektisida dan spatial repellents yang cocok untuk perlindungan di luar ruangan. Dan terakhir, teknologi genetik seperti SIT, IIT, dan Transfecti Wolbachia yang berpotensi untuk menurunkan populasi nyamuk tanpa bergantung pada insektisida kimia. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai patogenesis pes. Jadi, dari bagan alur ini,
PES dimulai saat pinjal terinfeksi, terutama oleh Xenopsila ceopis, kemudian menggigit manusia dan memasukkan Yersinia pestis ke kulit. Awalnya jumlah bakteri masih sedikit dan sistem imun langsung merespon. Makrofag sebagai petugas keamanan tubuh mencoba untuk memakan bakteri, namun Yersinia pestis justru mampu bertahan hidup di dalam makrofag dan memanfaatkan sel tersebut sebagai tempat persembunyian sekaligus berkembang biak. Kemudian, penyebaran ke kelenjar getah bening. Setelah berhasil bertahan, bakteri bergerak melalui saluran limfatik menuju kelenjar getah bening. Nah, di tahap ini bakteri dibantu oleh protein PLA yang bekerja sebagai pembuka jalan untuk menghancurkan penghalang jaringan sehingga penyebaran lebih mudah. Kemudian untuk tahap keempat yaitu aktivasi faktor virulensi. Nah, di sini ketika mencapai suhu tubuh manusia yaitu kurang lebih 37 derajat Celcius, bakteri mengaktifkan berbagai faktor virulensi seperti kapsul F1 membantu bakteri menghindari fagositosis, sedangkan sistem T3SS menyuntikkan protein YOPS ke sel imun untuk mengacaukan pertahanan tubuh. Nah, selain itu, bakteri memodifikasi struktur LPS sehingga sistem imun lebih sulit mengenalinya. Kemudian, akibatnya bakteri dapat berkembang sangat cepat tanpa terdeteksi pada fase awal. Kemudian, untuk tahap 5-8 itu sudah masuk ke tahap infeksi, yaitu terbentuknya bubo, dan tahap akhir yaitu dalam terbentuknya bubo, perkembangbiakan masif di kelenjar getah bening menimbulkan pembengkakan khas yang disebut bubo hallmark PES bubonic. Jika pertahanan kelenjar tidak mampu menahan infeksi, nah bakteri nanti akan masuk ke aliran darah atau bisa disebut oleh PES septicemic dan menyebar ke organ lain termasuk paru. Nah, untuk tahap akhirnya, yaitu pada fase lanjut, jumlah bakteri dan endotoksin meningkat drastis sehingga tubuh menghasilkan respon inflamasi besar-besaran atau biasa disebut badai sitokin atau cytokine storm, yaitu ketika respon yang berlebihan ini dapat menyebabkan DIC, kemudian kegagalan multi-organ, shock septic, hingga kematian. Next. Selanjutnya yaitu pengendalian faktor PES di Afrika. Untuk agen dan faktor utama, PES disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menular ke manusia melalui gigitan kutu atau pinjal dari tikus yang terinfeksi. Terdapat 3 bentuk penyakit yaitu bubonik, lalu septicemic dan pneumonik yang paling berbahaya dan bisa mematikan. Sejak tahun 1990-an, Afrika sebagai pusat kasus PES global di negara-negara seperti Uganda, Kongo, Tanzania, dan Madagaskar. Untuk jenis kutu, di Uganda ditemukan 2 jenis kutu vektor PES, yaitu X. ceopis yang berada banyak di dataran rendah dan X. brasiliensis banyak di dataran tinggi. Karena jenis kutunya berbeda di tiap wilayah, cara pengendaliannya tidak bisa sama rata dan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Terdapat juga resistensi insektisida. Di Madagaskar, kutu pinjal sudah kebal atau resisten terhadap DDT sejak 1965, lalu resisten juga terhadap insektisida modern seperti deltametrin. Solusinya beralih ke fenitrotion, dan kabar baiknya X. brasiliensis masih terbukti rentan terhadap fenitrotion 1%, sehingga insektisida ini masih efektif digunakan. Boleh di next? Selanjutnya, strategi pengendalian chikungunya di India. India sendiri memiliki sistem khusus untuk pengendalian penyakit tular vektor yang dikelola melalui National Vector-Borne Disease Control Program. Strategi pengendalian chikungunya ini dibangun berdasarkan 3 pilar utama, yaitu deteksi dan penanganan kasus secara dini, pengendalian vektor terpadu, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit. Dalam rangka mewujudkan pilar pertama itu, deteksi dini dan tata laksana kasus, India telah mengimplementasikan sistem surveillance epidemiologi yang kuat sebagai komponen mendasar dari pengendalian chikungunya. Sejak 1 April 2021, India meluncurkan Integrated Health Information Platform yang mengintegrasikan data dari berbagai registry untuk menyediakan informasi surveillance kesehatan secara real-time kepada pengambil keputusan di seluruh wilayah. Petugas kesehatan dapat memasukkan laporan kasus langsung melalui perangkat digital sehingga pemerintah lebih mudah mendeteksi peningkatan kasus chikungunya. India juga memanfaatkan Integrated Disease Surveillance Program dan analisis geografi
Information System untuk memantau pola penyebaran cikungunya berdasarkan lokasi dan waktu. Selain itu, India menerapkan Sentinel Surveillance yang menggabungkan data kasus klinis, hasil laboratorium, dan pemantauan jenis nyamuk menggunakan indikator seperti House Index dan Britau Index. Next. Sebagai bagian dari pilar kedua, India menerapkan strategi pengendalian faktor terpadu atau Integrated Factor Management untuk menekan risiko penularan cikungunya. Pengendalian faktor terpadu yang diterapkan India mencakup 3 komponen yang saling melengkapi, yaitu yang pertama adalah source reduction atau pengurangan tempat perkembangbiakan yang mencakup menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menghilangkan barang yang dapat menampung air, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menggunakan pakaian lengan panjang dan kelambu, serta surveillance rutin terhadap Aedes aegypti. Kemudian yang kedua adalah pengendalian larva yang mencakup penggunaan larvasida dan host, kemudian pengendalian biologis menggunakan ikan gupi dan pemeriksaan sampel nyamuk di laboratorium. Serta yang terakhir adalah pengendalian nyamuk dewasa yang mencakup hindari spraying menggunakan Pilsetum 2%, kemudian fogging saat terjadi wabah, dan penggunaan repellent dan kelambu berinsektisida. Next. Sebagai pilar ketiga yaitu adalah edukasi dan partisipasi masyarakat. India sendiri menjadikan edukasi kesehatan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pengendalian cikungunya. Masyarakat diberikan informasi mengenai cara penularan cikungunya, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penggunaan repellent dan kelambu, serta langkah sederhana untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan edukasi kesehatan selama wabah, terjadi peningkatan perilaku positif pada masyarakat dalam hal pengurangan sumber perkembangbiakan. Next. Selain 3 pilar tersebut, India juga aktif mengembangkan vaksin cikungunya. Beberapa kandidat vaksin telah memasuki tahap praklinik dan uji klinis. Salah satu vaksin BBV87 yang dikembangkan oleh Bharat Biotech bekerjasama dengan International Vaccine Institute dan didukung oleh Foundation for Epidemic Preparedness Innovation. Kemudian, selain pengembangan vaksin itu sendiri, India juga melakukan penelitian molekuler berbasis strain lokal cikungunya. Penelitian India telah mengembangkan infection clone dari virus cikungunya menggunakan strain yang berasal dari India, yang dimodifikasi dengan penanda fluorescent M seri untuk mendukung evaluasi vaksin dan calon obat dengan lebih akurat. Penelitian ini membantu India memahami karakteristik virus yang beredar di wilayahnya sehingga pengembangan vaksin dan terapi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Next. Selanjutnya adalah strategi pengendalian pes di Madagaskar. Yang ini yang akan saya jelaskan pertama kali adalah strategi pengendalian pes di Madagaskar yang dikampanyekan oleh WHO. Yang pertama adalah insecticide dusting. Metode pengendalian pinjal yang paling direkomendasikan WHO selama wabah pes di Madagaskar adalah aplikasi insektisida dalam bentuk serbuk atau debu yang dikenal sebagai insecticide dusting. Metode ini dilakukan dengan menaburkan serbuk insektisida di sekitar pintu masuk lubang tikus dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh hewan pengerat. Dan metode ini secara resmi direkomendasikan oleh WHO untuk mengendalikan pinjal tikus selama wabah pes. Prinsip kerjanya adalah agar serbuk itu menempel pada bulu tikus yang melewatinya lalu terbawa masuk ke dalam sarang sehingga pinjal yang hidup di sana ikut terpapar. Selanjutnya adalah pengujian bioassay. Selain metode aplikasi lapangan, WHO juga menetapkan protokol standar untuk menguji kerentanan atau resistensi pinjal terhadap insektisida melalui uji bioassay. Secara teknis, pengujian ini dilakukan dengan mengekspos pinjal dewasa pada kertas yang diimpregnasi insektisida dalam tabung kaca sepanjang 18 cm di bawah kondisi terkontrol ketat pada suhu 25 derajat Celcius plus minus 2 dan kelembapan relatif 80% plus minus 5%. 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 ekor pinjal dewasa digunakan dengan 4 kelompok sebagai kelompok uji dan 2 kelompok sebagai kontrol menggunakan kertas yang hanya mengandung campuran minyak dan aseton. Next.
Selanjutnya ini adalah strategi pengendalian pes dari otoritas atau pemerintah Madagaskar itu sendiri. Yang pertama ada penggunaan insektisida kontak residu. Salah satu upaya pertama Madagaskar untuk pengendalian pes adalah menggunakan insektisida kontak residu. Insektisida yang digunakan ini adalah DDT, dan penggunaan pestisida ini berhasil menghasilkan penurunan kepadatan pinjal yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta berkurangnya kasus pes manusia yang dilaporkan di ibu kota Madagaskar, yaitu di Antananarivo. Selain DDT, bahan lain yang digunakan adalah hexachlorocyclohexane atau HCA, dieldrin, malation, deltametrin, dan fenitrotion digunakan sebagai respons terhadap epidemi pes. Deltametrin ditetapkan oleh Program Pengendalian Pes Nasional sebagai intervensi respons utama untuk mengendalikan populasi pinjal pada dekade 1990-an. Namun sejak tahun 1998, beberapa populasi pinjal ditemukan telah resisten terhadap deltametrin, dan survei yang lebih luas menunjukkan bahwa sebagian besar populasi X Xeopis yang diuji resisten terhadap deltametrin. Sebuah studi dilakukan kemudian menunjukkan bahwa fenitrotion memberikan tingkat mortalitas tinggi pada semua populasi yang diuji, kemudian mengusulkan bahan aktif ini sebagai alternatif pengganti deltametrin. Selanjutnya penggunaan campuran serbuk insektisida. Pada periode tahun 1949 sampai 1950, sebuah laporan rinci mengenai langkah-langkah pengendalian vektor yang dikembangkan oleh otoritas kesehatan untuk menekan kasus pes manusia di Antananarivo sekitar tahun 1949 menyebutkan bahwa serbuk insektisida yang berupa campuran DDT dan HCH secara sistematis disebarkan sebagai tindakan profilaksis setiap 6 bulan sekali dan mencakup seluruh bangunan di distrik tersebut. Pada tahun 1950, total 10 ton HCH dan 10 ton DDT digunakan dengan rata-rata konsumsi 400 kg insektisida per minggu. Kampanye ini terbukti berhasil menurunkan rata-rata indeks X Xeopis dari kisaran 8,0 hingga 9,0 menjadi 0,3 dan menghasilkan SSFI di bawah 1,0 hingga tahun 1960. Next. Selanjutnya adalah bed station. Madagaskar juga mengembangkan dan menguji metode bed station yang dikenal sebagai Boyd Decartman. Di Madagaskar, pendekatan ini telah diperbarui untuk mencakup rodentisida selain serbuk insektisida untuk mencapai pengendalian reservoir dan vektor secara bersamaan. Penggunaan rodentisida yang bekerja lambat memastikan pengendalian pinjal sebelum hewan inang mati akibat umpan beracun tersebut. Dan terakhir adalah insektisida sistemik fipronil. Sebuah studi percontohan dengan insektisida sistemik fipronil yang dilakukan di Madagaskar menghasilkan hasil yang menjanjikan. Formulasi yang tersedia secara komersial yang mengandung insektisida sistemik telah terbukti efektif di daerah lain. Selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan dari strategi program terkait penyakit chikungunya di India. Strategi pengendalian chikungunya di India dinilai layak karena didukung sistem kesehatan struktur melalui NCV, BDC, surveillance digital, IHIP, serta pendekatan Integrated Vector Management atau IFM yang mencakup pengendalian vektor dan edukasi masyarakat. Program ini didukung pengalaman India dalam pengendalian penyakit tular vektor dan keterlibatan masyarakat, namun masih menghadapi tantangan seperti kepadatan penduduk, sanitasi yang kurang baik, serta belum tersedianya vaksin chikungunya. Selanjutnya ada strategi pengendalian pes di Madagaskar yang dinilai layak karena didukung kombinasi strategi WHO dan pendekatan lokal melalui pengendalian vektor seperti insektisida, dusting, insektisida residu, bed station, dan biosay resistensi pinjal. Program ini terbukti mampu menurunkan kepadatan pinjal dan kasus pes, namun masih menghadapi tantangan berupa resistensi insektisida dan keterbatasan efektivitas beberapa metode sehingga diperlukan pengembangan strategi dan penelitian yang berkelanjutan. Next. Baik, dari pemaparan yang sudah dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu etiologi, epidemiologi, dan patogenesis chikungunya di India menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus CHIKV yang ditularkan oleh nyamuk Aedes dengan penyebaran yang dipengaruhi urbanisasi, perubahan iklim, mobilitas penduduk, serta menimbulkan respon inflamasi yang menyebabkan demam dan juga nyeri sendi. Kemudian India mengendalikan chikungunya melalui pendekatan Integrated Vector Management atau IFM seperti pengendalian sarang nyamuk, fogging, surveillance digital, edukasi masyarakat, dan pengembangan vaksin.
Kemudian etiologi, epidemiologi, dan patogenesis pes di Madagaskar menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan melalui pinjal pada tikus. Dengan tingginya kasus dipengaruhi kondisi lingkungan dan reservoir penyakit serta dapat menyebabkan pes bubonik, septikemik, dan pneumonik dengan fatalitas tinggi. Kemudian Madagaskar mengendalikan pes dengan penggunaan insektisida, pengendalian pinjal dan tikus, pemantauan resistensi insektisida, serta pengembangan teknologi pengendalian vektor. Dan yang terakhir, strategi pengendalian di India dan Madagaskar dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia melalui penguatan surveillance, pengendalian vektor berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem surveillance penyakit berbasis vektor dan zoonotik agar deteksi kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kemudian masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang vektor penyakit secara rutin. Kemudian tenaga kesehatan dan instansi terkait perlu meningkatkan edukasi kesehatan mengenai pencegahan chikungunya dan juga pes kepada masyarakat. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan teknologi pengendalian vektor serta pemantauan resistensi insektisida perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pengendalian penyakit yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.